a sweet harmony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hestiwana Mahardika dengan NPM 2015061005. Pada kesempatan kali ini, saya akan implementasi Internet of Things menggunakan Cloud, TeamSpeak, dan Python. Hal yang pertama saya lakukan yaitu mencari link dengan link teamspeak.com, lalu saya akan mencoba untuk membuat sebuah implementasi IoT. Sebelumnya saya akan menjelaskan TeamSpeak terkait tentang TeamSpeak. TeamSpeak adalah platform open source aplikasi IoT dan berfungsi untuk menyimpan dan menampilkan data secara real time dalam bentuk grafik dan hasil pengukuran pada sensor yang diuji secara real time. Langsung saja, saya akan membuat akun di TeamSpeak dengan klik Get Started for Free. Selanjutnya sebelumnya, jika tidak memiliki akun, kita harus login terlebih dahulu dengan memasukkan email dan password, dan pihak TeamSpeak akan memberikan kode verifikasi melalui email. Karena saya telah melakukan verifikasi dan telah melakukan login, maka saya akan melakukan sign-in dengan memasukkan email yang saya telah buat sebelumnya. Lalu klik next. Lalu saya akan ketik password saya. Lalu klik sign-in. Ini adalah channel yang telah saya buat sebelumnya. Karena saya akan mencoba yang baru, membuat channel baru, saya klik new channel. Lalu saya akan membuat channel dengan nama IoT Sistem Pengukuran Ketinggian Air. Lalu deskripsinya kita samakan. Lalu variabelnya saya akan menggantinya dengan nama suhu. Sebelumnya kita klik checklist ini, kotak ini, lalu kita klik kelembapan. Klik sini lagi, kita klik tekanan, lalu variabel keempat kita isi dengan nama jarak, terus kelima itu adalah level. Nah, setelah variabel kita telah kita tulis, setelah kita ketikkan, lalu kita klik save channel. Selanjutnya saya akan maka akan terbentuk channel baru dengan nilai grafik yang masih kosong, terlihat seperti ini, dan belum menerima data apapun dari sistem yang kita berikan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan beberapa fitur yang ada di bagian ini. Yang pertama itu ada private view, itu artinya hanya diri kita sendiri yang bisa dapat melihatnya. Lalu ada public view, yaitu kita bisa memberikannya kepada orang lain ataupun bisa memberikannya secara publik dengan mengketik sharing. Selanjutnya ada channel setting. Ini adalah yang kita buat sebelumnya, yang terdiri dari name, deskripsi, field ini adalah variabelnya.
Selanjutnya ada sharing. Di sini kita bisa memberikannya secara privat ataupun kepada setiap orang ataupun dengan email. Selanjutnya ada APKs. APKs ini adalah hal yang sangat penting yang digunakan di aplikasi apapun. Misalkan membuat IoT berbasis Raspberry Pi dengan bahasa pemrograman Python, maka kita akan memasukkan APK ke dalam source code-nya. Write APK dengan read APK itu berbeda karena Write APK ini digunakan salah satu contohnya dalam kita melakukan pemrograman lewat Jupyter Notebook, maka kita menggunakan Write APK. Sedangkan Read APK digunakan bagi pihak ketiga, misalkan Android. Sebelumnya karena saya tidak memiliki perangkat Raspberry Pi, maka saya akan menggunakan Jupyter Notebook. Langsung saja kita cari. Kita ketikkan Jupyter Notebook. Maka ini adalah tampilan Jupyter Notebook. Sebelumnya saya akan menjelaskan terkait Jupyter Notebook. Jupyter Notebook adalah aplikasi berbasis web open source yang dapat digunakan untuk melakukan coding Python, khususnya untuk analisis data. Sebelumnya saya akan membuat source code dengan langkah pertama kita klik New, lalu kita klik Python 3. Selanjutnya kita ganti nama menjadi ThinkSpeak IoT. Selanjutnya kita klik rename. Lalu kita ketikkan pip install http lib 2. Lalu kita menjalankannya ada dua cara, yaitu bisa klik langsung run saja atau klik shift enter. Nah, maka ini setelah terinstall, selanjutnya saya akan menggunakan source code yang telah diberikan oleh Pak Gigi. TeamSpeak. Kita copy source code-nya. Sebelumnya saya akan menjelaskan terkait source code yang tampil di sini. HTTP lib 2 itu digunakan untuk mengakses HTTP. Sedangkan di sini ada import urlib itu adalah model Python yang melakukan hal-hal yang terkait permintaan URL. Contohnya saya akan mengakses TeamSpeak ataupun saya akan menggunakan TeamSpeak, maka saya akan menggunakan import atau library Python urlib. Selanjutnya ada import time, itu digunakan untuk memanggil fungsi waktu. Selanjutnya ada import request asrec. Nah, adalah model Python yang digunakan untuk mengirim berbagai request HTTP. Selanjutnya ada import random digunakan untuk menghasilkan angka acak dengan tipe data integer yang berbeda pada rentang yang telah ditentukan. Selanjutnya untuk key atau ini kita ganti dengan key yang kita miliki.
Caranya klik API case, lalu kita copy bagian ini. Selanjutnya kita ganti depth ini menjadi sensor ketinggian. Jadi sensor ketinggian air. Time slip ini digunakan untuk penjedaan waktu. Jadi selama looping melakukan penjedaan waktu selama 1 detik atau data itu akan muncul setelah 1 detik terus menerus. Selanjutnya ada while true, ini adalah fungsi dari looping di mana data itu akan terus berjalan kecuali kita memberhentikan shortcut, kecuali kita memberhentikan programnya atau shortcutnya. Selanjutnya, karena saya menggunakan field atau variabel dengan jumlah 5 atau menggunakan 5 variabel, saya ganti ini dengan menambahkannya, yaitu dengan file 1 kita ganti data 1, file 2 kita ganti di sini jadi data 2, file 3 kita ganti jadi data 3. Selanjutnya kita ganti ini jadi file 4. Ganti jadi data 5, jadi data 5. Selanjutnya, karena saya menggunakan 5 variabel, maka kita akan tambahkan data randomnya atau data nilai acaknya sebanyak 5 kali. Kita ganti ini sesuai dengan ini. Jadi kita ganti nilai masing-masing dengan data 1, 2, 3, dan 4, 5. Selanjutnya saya akan coba untuk menjalankannya, yaitu kita lihat, kita klik Shift Enter atau klik Run. Karena ini adalah error sensor jarak tidak terdefinisi oh ya, jangan lupa untuk mengganti sesuai dengan ini yang kita ganti sebelumnya menjadi sensor ketinggian air. Kita run. Nah, maka data tersebut berhasil dikirimkan, namun koneksinya terjadi kesalahan. Kita tunggu sebentar untuk melihat grafiknya. Nih, maka akan tampil grafik yang berbeda-beda. Ada yang seperti ini, dari sini suhunya 47 sampai 226, yang kedua itu kelembapan dari 204 sampai 67, sedangkan untuk grafik yang ketiga yaitu tekanan itu ada 86 ini ke 85, selanjutnya ada variabel keempat dengan dimulai dengan 60, jarak 60, berakhir 100, dan pada variabel kelima itu diawali dengan level 15 ke 243.
Nah, karena ini adalah koneksi Filebit, maka saya akan mencoba untuk memperbaikinya. Pertama, hentikan dulu programnya. Selanjutnya saya akan mengganti ini karena print data ini sebelumnya kan hanya keluar satu data. Jadi saya ganti untuk menjadi 5 data yang keluar di dalam hasil ini. Diganti jadi data 1. Maka ini sudah saya ganti menjadi variabel sebelumnya yang ada di sini. Menjadi data 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya saya akan coba run. Nah, maka akan muncul datanya itu berhasil dikirim dengan nilai masing-masing yang berbeda. Ada yang 111, variabel pertama, variabel kedua 226, variabel ketiga 174, variabel keempat 119, dan variabel kelima 226. Coba kita lihat di grafiknya. Nah, maka akan terlihat grafik itu akan berjalan dan berbeda-beda data yang dikirimkan melalui Jupyter Notebook. Maka dengan kita melihat grafik ini terlihat bahwa data berhasil masuk ke ThinkSpeak secara real time. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.